Saat pria menghancurkan hidup anak polos demi nafsu, apa hukuman yang pantas? Mati? Tidak, itu terlalu ringan. Film ini tentang profesor mesum yang melecehkan gadis desa, menghamilinya, lalu membuangnya. 8 tahun kemudian, saat si profesor mulai buta, gadis itu kembali menyamar jadi tetangga seksi yang masuk ke rumahnya. Dari situlah dimulai pembalasan dendam yang mengerikan. Jadi kunci pintu, pakai headphone, dan tonton video ini sampai detik terakhir. Cerita dimulai dari sini. Kisah ini bermula di kampus Delhi saat dosen genit bernama Rahul dilaporkan ke polisi karena melecehkan mahasiswi. Rahul sadar jika tertangkap, dia akan sangat dipermalukan. Demi menyelamatkan diri, Rahul meminta perlindungan kampus. Akhirnya, pihak kampus memutuskan hingga situasi mereda, mereka akan mengirim Rahul jauh dari sana ke sebuah sekolah kecil di desa terpencil untuk mengajar. Rahul pun meninggalkan istrinya dan putri kecilnya, Kavya, di Delhi dan pindah ke desa kecil itu. Di sana, kehidupan nakalnya langsung berubah total. Ia merasa bosan sepanjang hari, hanya minum-minum, dan terus menghitung hari kapan bisa kembali ke Delhi. Namun, kehidupan membosankan itu mulai berubah ketika matanya tertuju pada Anjali. Anjali adalah gadis yang sangat cantik dan polos berusia 20 tahun yang bekerja sebagai penjaga tiket di sebuah pasar malam tua di desa itu. Anjali sangat sedih dan merasa tertekan. Ia tinggal bersama ibunya yang bisu dan sakit di sebuah rumah kecil dan bermimpi bisa keluar dari desa ini. Setelah itu, ketika Anjali pertama kali melihat Rahul, matanya langsung terbelalak tak percaya. Cara Rahul berbicara dalam bahasa Inggris benar-benar memikat pikiran Anjali. Rahul yang sebenarnya adalah serigala pemburu di dalam langsung menyadari bahwa gadis polos ini sudah benar-benar jatuh hati padanya. Dia mendatangi Anjali di loket tiket, memikatnya dengan kata-kata manis, dan mulai menunjukkan mimpi-mimpi tentang kota besar. Dengan cara seperti ini, dalam waktu singkat, persahabatan mereka makin erat. Suatu malam, Rahul mengundang Anjali ke rumahnya saat sendirian. Anjali yang baru pertama kali sedekat itu dengan pria, gemetar, takut sekaligus bersemangat. Rahul memberinya alkohol dan memikatnya dengan kata manis. Dalam pengaruh alkohol dan pesona Rahul, Anjali hilang kesadaran dan mereka pun memadu kasih. Setelah itu, Anjali makin tergila-gila. Ia terus mengikuti Rahul siang dan malam. Anjali benar-benar mabuk kepayang. Di sisi lain, warga mulai menggunjing hubungan terlarang mereka. Namun Anjali tak peduli. Ia yakin Rahul adalah pangeran impian yang akan membawanya keluar dari neraka ini menuju Delhi. Tapi Anjali tak tahu bagi Rahul dia hanyalah pelarian. Saat kabar dari Delhi datang bahwa tuduhannya dicabut dan dia harus kembali kuliah, Rahul pun gembira mengemasi barangnya. Anjali datang dan mengaku sedang hamil anak Rahul. Rahul panik dan membatin. Gawat, harus cari solusi. Kalau tidak, gadis desa ini akan terus menempel padaku. Lalu Rahul marah, memberi uang dan menyuruh Anjali menggugurkan kandungan lalu melupakannya karena urusannya selesai. Anjali sangat terpukul. Sambil menangis, dia bersujud memohon karena tak bisa hidup tanpa Rahul. Tapi Rahul tetap keras kepala, meninggalkan Anjali yang meratap dan kembali ke hidup lamanya. Teman-teman, nasib Anjali benar-benar sial. Ketika Anjali udah benar-benar hancur karena Rahul dan sedang melewati rasa sakit akibat aborsi, tiba-tiba terjadi kebakaran hebat di rumahnya. Dan dalam kobaran api itu, ibunya yang sedang sakit hangus terbakar sampai menjadi abu. Di satu sisi, dia dikhianati oleh Rahul. Di sisi lain, anak yang dikandungnya terpaksa harus diaborsi. Dan di sisi ketiga, kematian ibunya yang tragis. Kelakuan dan kelalaian Rahul telah membakar habis seluruh dunia seorang gadis polos yang ceria. Di tengah kobaran api itu, air mata Anjali sudah kering. Di sana, seorang Anjali yang polos mati untuk selamanya. Dan lahirlah seorang wanita kejam dan beracun, yang di dadanya hanya menyala api dendam yang dahsyat.
Sambil menatap api itu, Anjali bersumpah dia akan memberikan kematian pada Rahul yang bahkan membayangkannya saja bisa membuat jiwa para pria pengkhianat gemetar ketakutan. Setelah itu, roda waktu pun berputar dan tepat 8 tahun pun berlalu. Dalam 8 tahun itu, Profesor Rahul telah menjadi seorang penulis besar. Tapi seperti kata pepatah, karma tidak pernah melepaskan siapapun. Kesenangan, dosa, dan kelalaian Rahul telah membuat hidupnya sendiri menjadi neraka. Istrinya telah bunuh diri dan putri kecilnya, Kavya, sangat membenci ayahnya. Namun, pukulan terbesar bagi Rahul datang ketika dokter memberitahunya bahwa ia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit itu perlahan-lahan akan membuatnya benar-benar buta. Kecanduan Rahul terhadap alkohol dan judi membuat penyakit ini semakin parah. Rahul terlilit utang ratusan juta kepada para bankir kaya, dan matanya perlahan-lahan mulai kehilangan penglihatan. Tepat di saat Rahul merana dalam hidupnya yang semakin gelap, seorang tetangga baru pindah ke rumah sebelahnya. Seorang wanita modern, sangat kaya, dan bermata memikat bernama Sanjana. Tapi teman-teman, Sanjana ini sebenarnya bukan orang lain, melainkan Anjali, gadis polos dari desa itu. Anjali telah benar-benar mengubah dirinya. Karena penglihatan Rahul sudah buram, dia tidak bisa mengenali Sanjana, yaitu Anjali. Setelah itu, Anjali masuk ke rumah Rahul dengan berpura-pura sebagai penggemar beratnya. Dengan suara yang sangat manis, dia berkata bahwa dia sangat menyukai buku-buku Rahul dan akan membantu mengetikkan buku-buku itu untuk Rahul yang mulai buta. Rahul yang sedang merana dalam kegelapan dan kesepian mulai terjebak dalam pesona tetangga barunya yang cantik ini, persis seperti 8 tahun lalu saat Anjali terjebak dalam perangkap Rahul. Disinilah permainan dimulai. Keadaan berbalik. Anjali memikat Kavya, putri Rahul, lewat rayuan manisnya. Ia memasak dan menemaninya hingga Kavya mulai menganggapnya seperti ibu sendiri. Perlahan, Anjali pun menguasai seluruh rumah. Rahul pun terobsesi padanya. Saat Rahul butuh uang untuk operasi mata, Anjali melancarkan aksinya. Ia membisikkan racun. Jangan khawatir, kita akan menang besar agar operasimu lancar. Anjali membawa Rahul ke kasino VIP berbahaya. Di sana, Rahul yang buta mengikuti isyarat Anjali dan bertaruh ratusan ribu. Awalnya Anjali membuatnya menang, hingga Rahul makin serakah. Namun Anjali mencuranginya, hingga Rahul kehilangan segalanya dalam perjudian. Semalam, penulis terkenal itu jatuh miskin. Preman dan bank pun datang menagih hutang. Rahul tak menyangka nasibnya berubah drastis. Dia tak tahu Anjali menikmati kehancurannya. Balas dendam Anjali belum selesai. Harian maut dan kehancuran segera dimulai. Tak terbayangkan sebelumnya. Suatu malam, preman-preman kejam masuk ke rumah Rahul dan menghajar Rahul yang buta. Saat Rahul tergeletak berlumuran darah, bos preman memberi syarat menjijikan yang membuat seorang ayah gemetar. Dia berkata, "Utangmu lunas dan biaya operasimu diberikan jika kau serahkan putrimu Kavya untuk dikirim ke Jepang dan di sana memuaskan nafsu para pria kaya." Mendengar itu, Rahul benar-benar ketakutan. Awalnya, Rahul berpura-pura menjadi ayah yang baik dan berkata bahwa dia rela mati, tapi tidak akan membiarkan hidup putrinya hancur. Tapi teman-teman, disinilah Anjali memainkan permainan paling berbahaya. Dia bersekongkol dengan para preman dan merancang sebuah rencana licik, sehingga Kavya sendiri rela melompat ke dalam jurang maut itu. Anjali mencuci otak Kavya saat mereka berdua sendirian. Dia menakut-nakuti Kavya bahwa para preman itu akan membunuh ayahnya, dan jika dia pergi ke Jepang, maka operasi mata ayahnya akan mendapatkan uang untuk operasi itu.
Kavya yang polos mengira Sanjana adalah orang yang paling peduli pada mereka, tapi dia tidak tahu bahwa wanita ini justru sedang menghancurkan hidup mereka berdua. Karena bujukan putrinya, akhirnya Rahul menandatangani kontrak keji itu. Ya teman-teman, seorang ayah rela menjual putrinya sendiri demi bisa mendapatkan kembali penglihatannya dan melunasi hutangnya. Saat Kavya sedang dibawa pergi oleh para preman, dia mengetahui sebuah kebenaran yang membuat dunianya runtuh. Kavya menemukan sebuah memo yang dengan jelas tertulis bahwa ayah kandungnya sendiri telah menjualnya demi uang untuk operasi matanya. Dan teman-teman, kejutan terbesar datang ketika Anjali muncul di hadapan Kavya dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sambil tertawa, Anjali memberitahu Kavya bahwa dia bukanlah tetangga yang peduli, melainkan gadis desa polos bernama Anjali yang hidupnya dihancurkan oleh ayah Kavya 8 tahun lalu. Kavya hanya bisa menangis dan berteriak, tapi tak ada yang menolongnya. Para preman perempuan itu menyeratnya menuju neraka, sementara Rahul akhirnya mendapatkan uang untuk operasi matanya. Rahul bangga atas perbuatannya, tanpa tahu Anjali telah merenggut putri kesayangannya. Kalian mungkin pikir Rahul akan kaya dan sembuh setelah menjual anaknya, tapi kalian salah. Dokter matanya udah disuap Anjali. Alih-alih operasi, Rahul justru ditipu hingga sisa penglihatannya hilang. Akhirnya, Rahul buta total selamanya. Setelah itu, Rahul yang buta, tak berdaya, dan sendirian hanya bisa bertahan hidup di rumah besar itu atas belas kasihan Anjali. Sekarang, Anjali memperlakukan dia seperti memperlakukan binatang. Dia sengaja memberinya makanan yang busuk dan basi. Ketika Rahul marah dan berkata bahwa makanannya seperti kotoran, Anjali menunjukkan wajah aslinya dan berkata bahwa dia sudah sangat berbaik hati pada Rahul karena masih membiarkannya hidup sampai sekarang. Akhirnya, Anjali mengaku pada Rahul. Dia mengingatkan bagaimana Rahul merenggut nyawa bayinya dan ibunya yang tewas terbakar. Dia berkata, "Kau hancurkan hidupku, sekarang aku akan membalasmu." Saat Rahul sadar Anjali adalah orang yang pernah ia manfaatkan, dia benar-benar hancur. Tapi teman-teman, roda karma tidak berhenti di sini. Tepat 6 bulan kemudian, Kavya yang telah dijual oleh Rahul dan Anjali ke bisnis kotor di Jepang ternyata tidak mati di sana. Dia bertahan melawan neraka itu dan kembali sebagai seorang gangster yang berbahaya. Begitu Kavya kembali, Anjali pun langsung shock. Kavya sekarang bukan lagi anak kecil yang ketakutan, melainkan sudah berubah menjadi gangster yang menakutkan. Dalam dirinya berkobar api kebencian dan dendam yang tak terbendung terhadap ayahnya dan juga Anjali. Kavya langsung datang bersama anak buahnya dan menculik Anjali. Setelah itu, Kavya membisikkan hukuman yang begitu mengerikan ke telinga Anjali sampai-sampai jiwa Anjali gemetar ketakutan. Kavya berkata, "Apa yang kau lakukan pada kami, akan kulakukan hal yang persis sama padamu. Ayahku pasti akan melihatmu, tapi melalui matamu sendiri." Setelah itu, Kavya memerintahkan dokter untuk mengambil mata Anjali saat dia masih hidup dan mentransplantasikannya ke Rahul yang buta. Beberapa hari kemudian, saat Rahul sadar, penglihatannya sudah kembali. Dia merasa senang, tapi ketika dia melihat di depannya, jiwanya bergetar ketakutan. Di depannya berdiri Anjali yang kini benar-benar buta dan tak berdaya. Rahul pun langsung sadar bahwa putrinya telah mengambil mata Anjali demi mengembalikan penglihatannya sendiri. Seorang gadis desa polos yang dulu tubuhnya dipermainkan oleh Rahul, kini telah hancur total tanpa sepasang mata, berdiri di hadapannya. Di saat itulah Rahul menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia dan putrinya lakukan terhadap Anjali. Rahul pun jatuh berlutut dan sambil menangis, ia memohon ampun kepada Anjali. Aku tahu aku telah memberimu begitu banyak rasa sakit. Maafkan aku." Pada akhirnya, Rahul yang menangis memeluk Anjali yang buta itu dan berkata, "Aku mencintaimu dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu."
Jadi teman-teman, kisah yang dimulai dari nafsu dan pengkhianatan ini akhirnya berakhir di titik yang begitu menyakitkan, di mana kedua manusia itu memang masih hidup, tapi hidup mereka kini lebih menakutkan daripada kematian. Dan begitulah film ini berakhir. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian film ini? Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian suka nonton film-film seperti ini, aku udah taruh link channel Telegramku di deskripsi. Di sana kalian bisa nonton film-film seperti ini juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.